Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Himsaka, kembali lagi nih di Himsaka Podcast. Kali ini aku Priska Wandari yang akan menemani teman-teman pada podcast kali ini. Di sini juga aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama Teh Gina Aprianda dari tingkat 4 yang sedang sibuk-sibuknya gitu ya mengerjakan tugas akhir skripsinya, tetapi dengan sangat luar biasanya masih menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan berbincang-bincang gitu ya bersama kami di podcast kali ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai, karena tak kenal maka tak sayang, boleh Teh Gina Aprianda untuk memperkenalkan dirinya lebih dahulu gitu Teh. Halo teman-teman, kenalin, aku Gina Aprianda Salsabila. Kalian bisa panggil aku Gina. Sekarang aku mahasiswa tingkat 4, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Bakti Kencana Bandung. Oke, gimana nih kabarnya Teh Gina pada hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, teman-teman semuanya, di sini kita mau ngebahas mengenai isu tentang susah senangnya kuliah daring yang sedang kita laksanakan begitu ya di perkuliahan kali ini. Nah, menurut Teh Gina, perasaannya nih kayak gimana gitu? Udah hampir 2 tahun nih kita kuliah online. Perasaannya campur aduk ya, ada senangnya, ada sedihnya, ada khawatirnya juga sih. Oke, pendapatnya Teh Gina mengenai kuliah online itu gimana sih? Apakah lebih banyak sisi positifnya atau lebih banyak sisi negatifnya? Menurut Teh Gina gimana? Kalau pendapat aku, kuliah online ini ada baiknya, tapi ada nggak baiknya juga. Ya, semua juga seperti itu ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau sisi baik dari kuliah online ini, kita jadi punya alternatif media pembelajaran baru seperti e-learning, Zoom Meeting, Google Meet, ataupun platform-platform belajar lainnya. Sebenarnya, hal-hal tersebut tuh udah ada, tapi penggunaannya tuh nggak seoptimal seperti saat pandemi ini. Selain itu, pandemi ini tuh meningkatkan resources atau sumber daya ilmu-ilmu yang dapat diakses secara gratis, seperti merebaknya video-video pembelajaran yang diunggah ke YouTube dan lain-lain. Sehingga alasan-alasan seperti terbatasnya sumber ilmu yang dibutuhkan untuk belajar itu semakin berkurang gitu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga nih, kalau menurut aku sendiri, kuliah online itu ngehemat waktu dan tenaga. Karena biasanya kan kalau kita ke kampus tuh perlu nyediain waktu yang lebih lama gitu untuk estimasi waktu di perjalanan, belum lagi kalau macet dan lain-lain. Kemudian untuk hal yang kurang baik ya atau kekurangan dari pembelajaran online ini, menurut aku itu terkait isu learning loss ya. Ini terjadi karena menurunnya motivasi belajar selama pembelajaran jarak jauh. Nah, kurang lebihnya motivasi ini ngebuat siswa atau mahasiswa gitu ya kayak kita itu jadi malas belajar gitu. Kenapa sih selama pembelajaran jarak jauh atau kuliah online ini ngebuat minat ataupun motivasi belajar bisa turun? Nah, kalau menurut aku, yang aku rasain sendiri, kuliah online itu monoton. Jadi kita tuh duduk aja terus di depan HP atau laptop, bosan, kurang gerak, kurang minum, kurang interaksi dengan teman dalam kehidupan nyata gitu ya. Dan ini tuh udah kita jalanin kurang lebih 2 tahun gitu. Jadi ya memungkinkan sekali untuk terjadi learning loss menurut aku. Kemudian yang kedua, mungkin lebih ke kekhawatirannya ya. Selama pandemi aku kan gak pernah praktikum di kampus. Sementara aku kuliah jurusan keperawatan yang membutuhkan banyak skill keperawatan. Jadi khawatir aja gitu nanti saat profesi atau kerja gimana. Terus yang ketiga mungkin kuota ya. Aku sendiri itu ngabisin kuota 3 kali lipat lebih banyak dibanding sebelum pandemi. Jadi ya lumayan boros sih. Oke, menanggapi kabar gitu ya Teh yang sedang ramai diperbincangkan gitu ya,
Kalau di semester depan itu bakalan ada kuliah yang dilaksanakan secara offline begitu teh, tetapi dengan catatan tidak dilaksanakan full seperti perkuliahan saat sebelum pandemi. Menurut Teh Gina, tanggapannya seperti apa Teh? Mungkin aku tuh bakal seneng banget gitu kalau memang itu benar, karena emang udah butuh banget kuliah offline gitu saat ini tuh. Ya, terutamanya praktikum sih. Oke, saran untuk sistem perkuliahan di masa pandemi itu gimana nih Teh menurut Teteh yang dirasa efektif gitu untuk kita belajar Teh? Sarannya mungkin sistem perkuliahan bisa dikombinasi ya antara online dan offline. Misalkan 50% mahasiswa kuliah online saat hari pertama atau minggu pertama, dan 50% mahasiswa kuliah offline saat hari kedua atau minggu kedua gitu. Tapi utamanya tetap praktikum sih yang menurut aku penting banget gitu untuk bisa kuliah offline. Namun tetap dengan menjalankan protokol kesehatan tentunya. Kemudian juga sarannya baik dosen ataupun mahasiswa supaya lebih terlibat dalam perkuliahan. Jadi nggak satu arah gitu, tetap bisa saling berinteraksi dan berdiskusi seperti kuliah offline pada umumnya. Saran aku juga untuk kita sebagai mahasiswa, supaya bisa memberikan waktu yang cukup pada diri sendiri untuk no gadget dan no radiasi untuk beberapa saat setiap harinya. Waktu itu bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental kita. Seperti melakukan olahraga, senam, berjemur di waktu pagi, konsumsi air dan makanan bergizi yang cukup, berinteraksi dengan keluarga, ibadah, dan lain-lain. Oke, wah, nggak terasa ya Teh Gina, kita berdiskusi sudah beberapa menit ya Teh. Terima kasih kepada Teh Gina Aprianda yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi di podcast kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sekian di podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.